Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-13. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertemuan kali ini adalah kita akan membahas bagaimana ketahanan ekonomi lembaga pendidikan Islam ya, khususnya pesantren berbasis wakaf. Jika sebelumnya kita sudah belajar apa itu hakikat dari lembaga pendidikan, bagaimana kaitannya ekonomi dan lembaga pendidikan, bagaimana cara menganggarkan untuk kebutuhan-kebutuhan pendidikan, maka kali ini kita akan melihat bagaimana sih lembaga pendidikan Islam itu bisa bertahan ya dari sisi ekonomi. Selanjutnya, kenapa materi ini penting? Karena kita tahu dari alokasi APBN dan APBD itu minimal hanya 20% yang dialokasikan kegiatan pendidikan. Nah, sudah pasti ya ini tidak cukup ya untuk bisa menjaga kualitas dari pendidikan tersebut. Maka wakaf akan menjadi salah satu alternatif dari pembiayaan untuk dapat sumber pembiayaan untuk dapat membantu ya pelaksanaan pendidikan. Oke, ini yang dihadapi pesantren, masalah ekonomi yang dihadapi pesantren adalah bagaimana biaya pendidikan, kualitasnya tidak merata, dan fasilitas ya yang tidak mumpuni. Nah, dari sini kita akan lihat bagaimana lembaga pendidikan itu bisa mengintegrasikan filantropi Islam ya, khususnya wakaf, itu untuk dapat menjadi sumber pembiayaan lembaga pendidikan. Jadi saya akan tampilkan dua video singkat tentang best practice dari pesantren berbasis wakaf, yaitu Trubus Iman, pesantren Trubus Iman di Kalimantan Timur, dan pesantren Tazaka di Jawa Tengah, yang salah satu ini adalah salah satu dari hasil riset saya. Sangat luar biasa. Ini kedepannya bagus untuk percontohan ya buat pesantren-pesantren yang ingin berkembang untuk menjadi pesantren mandiri. Ya, ini luar biasa sekali, artinya kehadiran pesantren ini secara bisnis dengan segala macam usaha yang fokus ke agrobisnis ya dan peternakan ini memberikan manfaat, nilai tambah ekonomi kepada masyarakat kita. Jadi Trubus Iman ini sekilas itu memiliki 400 hektar ya. Ketika saya akan mengupayakan secepatnya produk pesantren ini bisa melantai di bursa ekspor. Jadi nanti ekspor perdana yang kita canangkan tahun 2027-2028 itu bisa dimulai dari Trubus Iman. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Saat ini saya berada di Tasco Point dan nampak di belakang kita tagline dari Tasco Point, yaitu Anda belanja, Anda berwakaf. Artinya ketika Anda belanja barang-barang kebutuhan Anda di Tasco Point, maka secara tidak langsung Anda sedang berwakaf. Karena keuntungan yang didapatkan oleh Tasco Point semuanya akan diwakafkan kepada Pondok Modern Tazaka. Mengapa demikian? Karena Tasco Point yang merupakan toko retail dan juga pusat grosir sembako serta kebutuhan harian yang berada di bawah naungan PT Tasco Indonesia Berkah adalah amal usaha Pondok Modern Tazaka yang berbasis wakaf produktif. Semuanya guna menopang kemandirian ekonomi di Pondok Modern Tazaka. Jaringan minimarket Tasco Point ini bergerak di bidang penjualan retail dan juga grosir dengan produk yang dijual seperti sembako, makanan dan minuman, toiletries, oleh-oleh haji dan umroh, produk UMKM, pakaian, alat tulis, serta semua kebutuhan santri dan juga semua kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Tasco Point juga menggandeng beberapa pabrik profesional. Bagaimana financing model filantropi base ya, kita melihat ini integrasi dari kesemua filantropi, zakat, infak, dan wakaf, bagaimana ketiga instrumen keuangan sosial ini itu bisa memberikan ya mempunyai peran masing-masing untuk dapat menjalankan atau memiliki peran dalam menjaga ketahanan ekonomi lembaga pendidikan Islam tersebut. Nah, ini akan menjadi bahan diskusi teman-teman selanjutnya untuk nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih teman-teman. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.